Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Ali Rohmat, SPD, IM, PDI. Disusun oleh Denden Saepul Anwar. NIM 22811309007. Kelas A19. Berikut adalah buku yang dijadikan referensi untuk melengkapi tugas. Dengan judul, Dinamika Psikologi Pendidikan Islam. Karangan, Dr. Syarifan Nurjan, M.A., dan kawan-kawan. Pada bab 5, dengan tema, Kecenderungan Perilaku Delinkuensi Remaja. A. Remaja delinkuensi. Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Pada masa ini individu mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik, di mana tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai pula dengan berkembangnya kapasitas reproduktif. Selain itu remaja juga berubah secara kognitif dan mulai mampu berpikir abstrak seperti orang dewasa. Pada periode ini pula, remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari orang tua dalam rangka menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. Secara umum, masa remaja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Masa remaja awal, 12-15 tahun. Pada masa ini, individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. 2. Masa remaja pertengahan, 15-18 tahun. Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri, self-directed. 3. Masa remaja akhir, 19-21 tahun. Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan sense of personal identity. B. Pengertian delinkuensi remaja. Remaja biasa disebut dengan istilah juvenile, berasal dari bahasa Latin juvenilis, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan delinquent berasal dari bahasa Latin, delinquere, yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, antisosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, durjana dan lain sebagainya. Juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan yang merupakan gejala sakit, patologis, secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang. Jadi delinkuensi remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri, maupun orang lain yang dilakukan remaja di antara umur 16-18 tahun. Bentuk-bentuk perilaku delinkuensi remaja. Pertama, delinkuensi terisolir. Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Kedua, delinkuensi psikopatik. Delinkuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ketiga, delinkuensi neurotik. Pada umumnya, remaja nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain sebagainya. Keempat, delinkuensi defek moral. Defectus, artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Delinkuensi defek moral mempunyai ciri-ciri selalu melakukan tindakan antisosial,
Walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan, namun ada disfungsi pada inteligensinya. Faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan delinkuensi remaja. 1. Identitas. Masa remaja ada pada tahap di mana krisis identitas versus difusi identitas harus diatasi. 2. Kontrol diri. Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. 3. Usia. Munculnya tingkah laku antisosial di usia dini berhubungan dengan penyerangan serius nantinya di masa remaja, namun demikian tidak semua anak yang bertingkah laku seperti ini nantinya akan menjadi pelaku kenakalan. 4. Proses keluarga. Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orang tua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja. 5. Kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal. Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan remaja mengamati berbagai model yang melakukan aktivitas kriminal dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka. Kesimpulan. Dengan demikian, kontrol diri remaja memiliki fungsi menyelaraskan antara keinginan pribadi, self-interest, dan godaan, temptation. Kemampuan remaja mengontrol diri pada dasarnya kemampuan mengendalikan atau menahan tingkah laku yang bersifat menyakiti atau merugikan orang lain. Pembentukan identitas diri dan kontrol diri remaja yang baik yang terbentuk di lingkungan pendidikan Islam, seperti pondok pesantren, dapat mengurangi kecenderungan perilaku delinkuensi remaja, memberikan pengertian bahwa semakin kuat pembentukan identitas diri dan kontrol diri remaja di lembaga pendidikan Islam, maka semakin kuat pengendalian pada kecenderungan perilaku delinkuensi dan semakin berkurang perilaku delinkuensi. Di lembaga pendidikan Islam, belief, keyakinan sangat diutamakan khususnya keyakinan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para malaikat, para nabi, dan lain sebagainya. Penanaman keyakinan ini menjadi identitas diri remaja bahwa mereka memiliki keyakinan kaidah-kaidah bermasyarakat, bermuamalah, sehingga mereka menyadari bahwa berbagai perilaku penyimpangan sangat mengganggu masyarakat dan termasuk perbuatan keji. Pertanyaan: bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu tentang kenakalan remaja di zaman sekarang, dan bagaimana cara mengendalikan perilaku delinkuensi tersebut? Serta faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut? Terima kasih. Semoga bermanfaat.